Oke bang, kita mulai ya bang. Abang ini kan kabarnya dari Fadel, kabar Fadel bahwa malam ini kabarnya ditahan setelah pemeriksaan terakhir atas kasus asusila yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Abang mungkin melihatnya sebagai praktisi hukum atas kasus ini mungkin seperti apa bang? Kalau saya tidak mendalami perkara tersebut karena saya bukan kuasa hukumnya dan saya juga tidak tertarik juga untuk melihat kasus itu. Cuman kalau persidangan pemeriksaannya sudah menyatakan bahwa Fadel harus ditahan ya polisi juga kan nggak bodoh. Pasti mereka mempunyai kajian-kajian tersendiri gitu kan. Mungkin saja sekarang Nikita Mirzani sudah harmonis dengan Loli ya kan. Lalu dibuat pernyataan untuk memenuhi unsur pidananya. Loli menyatakan bahwa dia juga merasa mungkin dihipnotis atau apa, kan bisa saja terjadi karena ini hukum di Indonesia kan gila gitu. Hukumnya hukum sableng gitu. Jadi ya kita melihatnya ya seperti itu gitu. Jadi melihatnya ya bisa saja hal-hal itu bisa terjadi. Oke, abang ini kan bisa dibilang dalam kasusnya Fadel dengan Nikita ini kan berjalan cukup lama ya, hampir setengah tahun, 6 bulan ya bisa dibilang bang. Selama 6 bulan itu bahwa baru kali ini ditetapkannya status tersangka untuk Fadel. Gimana nih abang melihat dari perjalanannya yang bisa dibilang tuh cukup lama ya bang ya dalam kasus ini? Ya mungkin kenapa cukup lama karena kan polisi juga kan dituntut untuk mencari bukti-bukti yang kuat. Karena dia tahu kan pengacaranya Bang Rasman kritis juga kan. Kalau dia nggak punya bukti yang kuat bahaya juga kan bagi mereka gitu kan. Artinya polisi juga nggak bisa disalahin, itu bagian daripada kinerja mereka. Kalaupun proses ini sudah sesuai dengan protapnya ya udah mau diapain lagi gitu. Karena kan Nikita Mirzani juga kan nggak bisa disalahin juga kan, dia punya anak gitu loh. Anaknya diobok-obok orang juga kan dia nggak rela apapun judulnya kan gitu, judulnya pacaran kah apakah itu kan namanya judul kan gitu. Dan hukum itu kan bisa muncul deliknya kalau orangnya nggak berkenan gitu, kecuali kalau Nikita Mirzaninya berkenan anaknya diobok-obok itu nggak bakal muncul deliknya. Tapi hari ini kan Nikita Mirzani nggak berkenan dengan anaknya yang diobok-obok oleh si Fadel kan gitu, dianggapnya diobok-obok lah gitu. Jadi ya itu dia tadi unsurnya masuk, mungkin si Nikita Mirzani udah diberikan pemahaman oleh si Loli ya, Loli Mirzani, Laura ya. Laura Mirzani udah diberikan pemahaman oleh Nikita Mirzani ya. Ya mau diapain lagi? Kalau anak sama ibu sudah bersatu ya selesai dunia ini kan gitu. Gitu. Wanita itu powernya kan kuat tuh sendiri. Banyak yang tumbangnya. Hari ini nih masalah sawah sepetak juga kan bikin dunia geger bergetar kemana-mana kan gitu. Abang, ini kan bisa dibilang kan dari yang beberapa bukti yang sudah diajukan oleh Nikita kan sempat cukup banyak ya bang ya. Mungkin menurut abang melihat dari perjalanan kasus yang dilaporkan oleh Nikita sendiri ini mungkin salah satu yang terlama nggak sih bang dalam sejarah kasus pelaporan asusila sendiri bang? Gue rasa enggak juga, wajar lah, apalagi anak-anak yang di bawah umur yang udah mendekati 18 tahun ya, jadi sulit sekali pembuktiannya, jadi makanya dan apalagi dilakukannya sudah lama banget kan gitu. Nah, tergantung pinter-pinternya tim Run Law Firm bagaimana bisa membela kliennya kan gitu dalam kondisi terjepit seperti ini kan. Ya bagaimana cara membela kliennya ya, kita ya namanya ini ujian semua kan, menjelang puasa semua diuji ya, kita harus benar-benar dewasa dalam menyikapi ini. Apakah kita benar-benar bisa mempertahankan syahadat kita untuk saling mencintai sesama umat manusia kan. Ini malam nifsu Sa'ban kan, jadi kita bagaimana bisa menyambut hari bahagia ini ya sesuai apa yang diajarkan oleh umat Islam. Ya harapan saya sih mudah-mudahan Nikita Mirzani terbuka hatinya mau berdamai dengan Bang Rasman, karena Bang Rasman ini kan lagi ditimpa musibah banyak gitu kan. Berdamai sajalah ya. Tapi kalau untuk proses hukumnya Fadel Bajideh ya itu kembali lagi kepada keinginan Nikita Mirzani. Sejauh mana mereka merasa dirugikan ya gitu. Kita juga tidak boleh menyalahkan Nikita Mirzani ya, karena biar gimana dia seorang ibu yang menghidupi anaknya sendiri ya, bagaimana dia ada hak darah daging dia di situ. Jadi nggak bisa juga kita salahkan Nikita Mirzani. Oke bang, ini kan bisa dibilang kan sampai sekarang ini perjuangan dari Nikita Mirzani kan menemui titik terang ya bang ya, dengan adanya penetapan status dari Fadel sendiri, dan juga bisa dibilang tuh dari perjalanan yang tersebut sempat adanya perebutan juga ya bang ya, yang kita tahu waktu itu. Mungkin abang sendiri gimana nih menanggapinya bang?
Ya kalau itu kan bagian daripada dinamika proses perkara tersebut, jadi artinya ya kalau nggak begitu kan nggak ramai, kalian nggak mungkin ngejar-ngejar Bang Rasman, nggak mungkin kalau nggak ada dinamika seperti itu. Jadi biasa lah itu dalam satu peristiwa hukum yang terjadi, banyak cerita ya yang bisa digali oleh kalian sebagai insan pers, yang bisa juga nanti dijadikan prototipe ya, atau apa ya, jadikan dokumen ya, dokumen untuk ya bisa menghasilkan pundi-pundi uang kan bagi kalian. Oke. Jadi intinya abang melihat terus praksis hukum melihat dalam hari ini, malam ini, ya kan, si pada tersangka dan langsung ditahan, penyidik juga sudah dalam arti sudah banyak bukti atau berapa bukti untuk. Ya saya rasa penyidik nggak bodoh ya kan, mereka pasti secara profesional lah melakukan itu, secara profesional dan sesuai dengan semboyan mereka ya, presisi, polisi presisi ya, makanya mereka tidak tergesa-gesa dalam menetapkan pada sebagai tersangka kan gitu ya. Kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa, kan ada proses-prosesnya ya. Seperti apa nanti, apakah Nikita Mirzani itu membuat surat palsu tentang pengakuan Loli Mirzani kan gitu, bisa saja itu kan berbentuk surat ya, pernyataan Loli Mirzani yang dipaksakan kan, nanti kita lihat aja nanti dalam persidangan itu prosesnya bergulir. Tapi disayangkan nggak sih bang, momen itu momentumnya berbarengan dengan Rasman juga yang sekarang ini sudah jelas. Itulah yang saya bilang tadi, kalau politik hukum udah bermain, nggak ada yang nggak mungkin, akan dicari semua dari segala segi, dapurnya, kerjaannya, semuanya. Mungkin bisa anak istrinya juga bisa, termasuk gue juga kan bisa juga dicari-cari kesalahan oleh orang kan gitu. Apa sih yang enggak di Indonesia ini? Selama Menurut abang ada keterkaitannya ya bang? ya pasti ada lah, kausalitasnya pasti ada, karena kan Bang Rasman kan lagi ditekan juga di mana-mana itu ya, kita lihat aja lah. Tapi semua peristiwa yang terjadi ini tidak semerta-merta itu terjadi dengan sendirinya, pasti ada api, ada asap, ada asap, ada api yang gitu. Hari ini juga saya ada masalah dengan hukum, tidak semerta-merta saya menyalahkan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Banten. Ini bagian pendewasaan buat kita lah, nanti kan ada proses lagi. Saya mengajukan lagi kepada orang tua saya di Mahkamah Agung, kan orang-orang tua saya itu hakim-hakim agung ya kan, hakim-hakim, ketua pengadilan, mohon Pak tolong pembekuannya dicairkan lagi kan gitu, bisa. Apa sih nggak bisa, tinggal diomongin kan gitu, semua kan kekeluargaan. Oke, dari adanya kasus Fadel tersebut, mungkin ada pesan gak sini dari abang sendiri mungkin yang ingin disampaikan? Ya pesan saya untuk rekan saya, abang saya, Bang Rasman Radityo yang sabar ya. Ini ujian buat kita semua ya, wabil khusus saya dengan Bang Rasman, karena memang pahit banget di Indonesia ini, mau mencari keadilan tuh pahit banget. Kalau kita mau menegakkan ada gium vox populi vox dei ya, kebenaran adalah suara Tuhan, itu sangat berat sekali di bangsa ini, di bangsa yang penuh dengan propaganda dan konspirasi ini ya, sangat sulit sekali. Makanya kalau ada orang idealis seperti saya dengan Bang Rasman, pasti akan dicari kesalahannya dan akan didiskreditkan. Ya.